keinginan tuh energi yang akan come and go setiap saat. Banyak orang mendefinisikan kebahagiaan sebagai bahagia jika keinginan terpenuhi. Jadi kalau kita punya keinginan supaya ini hal tercapai, lebih baik kita mencapai ini dengan memasrahkan keinginan ini supaya tercapai dan dialirkan terus sama Tuhan. Lalu seringkali yang mau dicapai segini, tahu-tahu yang dapat lebih banyak gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dame. Oke, kita akan melanjutkan lagi serial kebahagiaan, dan kita tidak pernah bosan juga untuk berterima kasih kepada semua sahabat Tiga Fakir yang selalu setia menyaksikan kami, selalu mau belajar bersama, dan kami selalu menunggu komen-komen apakah ada yang ingin dibahas atau ingin dielaborasi, sehingga itu akan membuat ide-ide kami juga untuk kita bahas dan untuk kita bisa jadikan bahan untuk belajar bersama. So, seperti biasa, hashtag kita adalah sesama murid yang terus mau belajar. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Jadi, kita tidak berusaha meyakinkan sesuatu, tetapi menambah footnote atau puzzle-puzzle yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran, tapi dengan setelah menyaksikan obrolan ini ada sesuatu yang menambah inspirasi dan ide. Kita akan melanjutkan lagi di makrifat keinginan, karena antara bahagia dan keinginan, kita udah bahas kemarin antara langit dan awan, itu nggak pernah lepas dan nggak pernah hilang. Tapi objek awannya tuh seperti apa, keinginan menujunya tuh seperti apa. Nah, kita akan selami di makrifat keinginan yang kedua ini lebih dalam lagi. Gimana Mas Sony? Makasih Kak Abu, Bang Damai. Jadi sebagaimana di episode sebelumnya kan kita diskusi bahwa banyak orang mendefinisikan kebahagiaan sebagai bahagia jika keinginan terpenuhi. Padahal keinginan itu adalah awan. Awan adalah sumber dari semua penderitaan atau neraka, kita sebut neraka ya. Jadi kalau neraka itu adalah kondisi di mana mempunyai sifat-sifat iri, dengki, licik, sombong, khawatir, frustasi, menyesal, menderita, dendam, segala macam, itu sebenarnya kan semua dasarnya dari keinginan, dan dasar basicnya adalah mencari kebahagiaan di tempat yang salah gitu. Sehingga kita merugikan hak orang, bisa bertikai. Ada orang misalnya zaman dulu ya, udah punya darah kekuasaan segini, dia mau gedein kekuasaannya kan keinginan tuh, supaya lebih banyak, akhirnya jadi perang gitu. Ada ya, ini semua perang semua ini kan karena keinginan. Tapi ketika ditanya sama pemimpin yang berperang, ditanya, kenapa kamu mau berperang? Agar keinginanku terpenuhi supaya aku lebih bahagia gitu. Yang dicari itu sebenarnya ujungnya kebahagiaan gitu. Lagi ngapain penuhin orang gitu. Demi dengan judul menjadi lebih bahagia gitu. Oh, perang rudal segala macam, perang tarif, perang apa segala macam, perang dagang, itu kan aku pengen hidup lebih makmur gitu. Karena dengan lebih makmur aku lebih bahagia, padahal enggak gitu. Jadilah semua kekacauan ini terjadi gitu ya. Makanya kalau kita bicara Ki Ageng Surya Mentaram yang kemarin Kang Abu sampaikan itu, dia tuh punya prinsip ya, untuk bisa memanage semua itu, kita tuh harus hidup tuh 5S gitu. Hidup tuh seenaknya aja, sak penae kalau bahasa Jawa gitu. Jadi sak penae itu ya kita tuh ya mau makan tempe enak, mau makan steak juga enak, mau makan apa juga enak gitu. Nggak ada bilang, wah kok makanan gini ya gitu, coba begitu kan gitu kan, keinginan tuh kan. Katanya kalau makan tempe itu bisa bikin darah tinggi gitu kan. Tahu nggak? Kenapa? Ya kalau istri ngasih suaminya tempe sebulan berturut-turut kan darah tinggi suaminya. tempe lagi gitu. Jadi karena dia punya keinginan lain kan. Bervariasi gitu hidup. Kedua tuh secukupnya gitu. Jadi hidup tuh secukupnya aja lah gitu. Kalau lebih kasih orang gitu misalnya gitu, ya kan. Terus abis itu sebutuhnya. Jadi bukan berdasarkan keinginan tapi kebutuhan lah gitu. Seperlunya, yang perlu-perlu aja gitu. Yang nggak perlu-perlu mah ya kayak ada misalnya pengen punya tas yang kayak apa gitu kan, itu kan keinginan gitu. Kalau dapet tas kayak gitu, aku pasti bahagia deh. Kenapa? Soalnya temen gue udah pakai semua. Jadi
social pressure kan. Itu kan karena keinginan, jadi seperlunya aja lah yang perlu-perlu gitu. Kemudian juga semestinya, dan semestinya tuh artinya yang semestinya, yang proper gitu. Dan yang benar gitu sebenarnya gitu. Ya itu banyak lah kalau mau dielaborate, semestinya, seenaknya, secukupnya, seperlunya. Hidup tuh pokoknya apa adanya lah gitu. Jadi kalau ada keinginan lewat ya udah gitu, tapi keinginan yang lewat tidak terpenuhi nggak usah bikin kita jadi susah gitu. Tapi keinginan yang terpenuhi nggak usah bikin jadi senang atau gembira, karena sebenarnya itu nggak mempengaruhi yang kita bicara kemarin. Langit itu tetap bahagia aja gitu. Jadi semua tuh jadi kayak objek yang lewat, tapi bukan alat untuk membuat kita bahagia, karena kita udah ada di dalam kebahagiaan itu sendiri gitu. Nah menariknya, kalau kita bisa hidup di dalam kebahagiaan, semua hal yang orang bilang itu bikin susah, ternyata nggak jadi susah amat, kok biasa aja, gue tetap happy. Yang bikin orang lain kayak bahagia banget, kita juga kayak, ya begitu doang gitu, nggak bikin gue lebih bahagia juga gitu. It's just an experience aja gitu, hanya sebuah pengalaman gitu, nggak bisa mempengaruhi kita yang, ya kalaupun jadi lebih, misalnya sebagai contoh, kita punya pasangan, pengen karena menyayangi pasangan, pengen hidup, pengen ada selama-lamanya kan nggak mungkin ya. Pasti ada suatu hari di mana itu lepas, karena itu keinginan untuk selamanya itu kan keinginan. Ya kalau udah lepas, hilang, ya udah gitu. Itu kan kayak awan gitu juga gitu. It's just an experience yang pada saat kita dapatkan, kita syukuri, kita nikmati. Tapi kalau udah lepas ya udah gitu. Hidup apa adanya, itu sebenarnya ajaran dari Ki Ageng Surya Mentaram yang disebut sebagai apa tuh? Kauruh Bejo. Budanya tanah Jawa. Sokratesnya tanah Jawa gitu. Oke, thank you. Thank you, menarik nih. Seenaknya, secukupnya, sebutuhnya, seperlunya, dan semestinya. Thank you. Ini profound banget. Bang Damai, silakan. Wah, ini sudah langsung gongnya itu kalau udah ke situ. Masternya ya. Saya mengingatkan diri saya juga tuh, Mas Soni Kangabu. Keinginan itu tidak apa-apa, tapi keinginan itu membuat kamu dinamis dan terus belajar. Soalnya pengen sekolah lagi kan gitu. Cuma bedanya, ya. Tapi bedanya ingin sekolah lagi kemarin waktu misalnya S1 gitu, sarjana, atau S2 gitu. Keinginannya itu beda dengan keinginan sekarang. Gitu, misalnya contoh ya konkret. Bedanya di mana? Kalau keinginan yang kemarin kan kayak mati-matian jadi identitas. Wah, kalau saya lulus ini keren nih, ini identitas saya nih, bisa jadi brand saya gitu. Ya konsekuensinya jadi banyak penderitaan juga. Nggak dianggap orang capeknya lagi, nggak dianggap orang jadi tersinggung gitu. Tapi kalau sekarang melihat keinginan itu menjadi berbeda, karena ini memperkaya gitu loh Kang Abu. Memperkaya saya mengetahui banyak pengetahuan Tuhan itu. Dan mengalaminya. Membaginya gitu loh. Jadi bedanya di situ. Nah sama juga kayak dulu saya ikut acara AMT gitu, Achievement Motivation Training. Itu kan ada tuh goal dan menetapkan tujuan. Banyak keinginan tuh maksudnya. Ya kalau langsung datang ke ajaran Surya Mentaram bubar semua itu jadinya. Tapi ya benar, ini kan sudah sampai pada esensi. Dan Ki Ageng Surya Mentaram kan penasihatnya Bung Karno kan. Dia pangeran yang memilih hidup menjadi duafa gitu. Iya gitu, dengan sadar gitu. Kayak Buddha gitu. Betul. Ketika sudah mengerti keinginan ini, jadi berbeda Kang Abu. Ininya nih, kehendak Tuhan itulah yang terjadi gitu. Dan waktu dimotivasi dulu tuh kan tulis tuh ingin ini, ingin sekolah di sini, ingin mencapai ini, ingin punya tabungan sekian. Banyak melencengnya itu sebetulnya. Sampai ketemu ajaran hukum semesta Mas Soni gitu. Ya. Ternyata ya. Ternyata. Makanya kan belakangan kan keinginan satu hal, tapi di sini ada hukum semesta juga di hal lain. Ada bahagia yang tak terganggu ini nih, ya kebahagiaan itu gitu. Jadi kebahagiaan yang kita bahas ini kan bukan emosi nih. Dia sudah beyond itu. Saran saya pada diri saya dan juga bagi teman-teman yang mendengar,
Tidak apa-apa juga kali kita tetap berkeinginan, tetapi pahami kalau buka kulkas kok nggak ada buah ini, kok nggak ada ini, nggak ada daging. Ya adanya ini kan gitu. Adanya ini kan bikin cepat bahagia. Saya kadang bilang yang ada ini maksimumkan gitu loh. Yang ada ini maksimumkan, itu yang seadanya tadi kan. Seadanya itu bukan jadi tadi ada seadanya kan. Adanya ini bukan jadi kita tidak dinamis. Adanya ini maksimumkan, ini mengundang lagi, bagi lagi, dapat lagi. Bab kalau dapat lebih nggak bisa dikelola, itu jadi beban juga. Itu loh kan, pas secukupnya. Tadi ada secukupnya, seadanya, semestinya, seperlunya. Nah ini yang asik juga nih. Seenaknya. Itu paling gongnya seenaknya itu gitu. Saya suka latihan juga tuh kalau lagi macet ataupun lagi antri. Karena itu 5 rumus itu bagus tuh dipakai. Gimana ngenakinnya ini kan gitu kan, seenaknya ini. Banyak keinginan, orang kan kadang mengalihkan aktivitas. Tapi kalau kita sudah tahu langit biru tadi sebagai simbol bahagia yang adanya itu, ya udah jadi lebih cepat sabar, lebih cepat ngerti gitu. Jadi jangan sampai, itu maksud saya, jangan sampai salah paham. Begitu dibabarkan. Itu gimana Mas Suni? Kan Mas Suni kan sebagai pengusaha, gimana itu? Gini ya, bisa aku mau ngelempar diskusi lah. Kalau jelasin kayaknya nggak cocok. Kalau kita punya satu hal yang harus dicapai gitu ya, apakah lebih mudah kita mencapainya dengan memperkuat keinginan atau dengan memasrahkan keinginan gitu, dan tetap melakukannya dengan hati yang bahagia? Lebih mudah tercapai yang mana gitu? Memasrahkan. Nah, berat gitu. Iya, jadi kan nggak berat ya. Jadi kalau kita punya keinginan supaya ini hal tercapai, lebih baik kita mencapai ini dengan memasrahkan keinginan ini supaya tercapai, dan memilih untuk hidup bahagia awannya lewat, dan dialirkan terus sama Tuhan. Lalu seringkali yang mau dicapai segini, tahu-tahu yang dapat lebih banyak gitu. Keren sih. Tapi kan kita kadang-kadang kan kayak pawang hujan. Udah langit cerah, awannya mana dipindahin ke sini kalau perlu supaya ini gitu, supaya artinya seperti pawang hujan tuh keinginannya diperbesar terus habis ini apa lagi ya, habis ini di mana ya, nah terus gitu tuh otak, pikiran, mind and thought-nya tuh berjalan terus untuk menciptakan keinginan sendiri yang makin lama makin banyak. Apalagi tiap hari kita ngelihat sosmed gitu kan, ngelihat orang pakai baju gini pergi liburan kemana, terus punya achievement apa, semua dipampang di sosmed gitu, membuat orang jadi iri, membuat orang jadi di-encourage untuk sombong dan sebagainya. Itu jadi keinginan tuh mau nggak mau tuh diproduksi terus gitu. Boro-boro bahagia jadinya. Nah gitu. Jadi tiap hari tuh punya keinginan lagi. Wah, orang subscribernya segini, kita baru segini, keinginan lagi, pengen gimana caranya. Wah, hidup tuh jadi makin jauh dari bahagia itu sendiri sih. Dan malah nggak tercapai gitu. Ngotot malah nggak dapat. Iya. Begitu dipasrahkan, lebih dari yang diinginkan. Saya bilang itu direnungkan itu. Keinginan adalah sesuatu yang membuat kenyataan tidak terjadi gitu. Kehendak tidak terjadi. Keinginan itu definisi dari keinginan gitu. Oke. Karena kita melakukannya dengan energi yang kecil, ada awannya, dan memperbesar dalam kondisi frekuensi yang tidak frekuensi tinggi gitu, yaitu kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Itu kan judul-judul yang kita beri kepada langit yang biru itu gitu. Yang kita definisi apa itu? Itu namanya kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, ketentraman. Sebenarnya itu sih nggak ada namanya gitu. Keberadaan lah gitu. Nah, keberadaan. Ya, cuma kita namain itu gitu. Karena ketika kita sampai di situ, kita harus mendefinisikan itu dengan bahasa kita, itu namanya itu gitu. Oke. Dan sebetulnya ketika orang-orang yang sekarang kan lagi booming law of attraction, segala pencapaian, manifestation, itu ternyata guru-guru yang merealisasikan itu sebenarnya melakoni begitu kan. Akhirnya. Tapi jadi banyak pengen itu sih Bang Lame kayaknya. Ya, yang murid-murid itu banyak pingin kan. Iya. Ya kan law of attraction tuh pengen nih. Pasang fotonya, dilihatin tiap hari, pengen lagi.
ya kan berapa persen yang kejadian dengan bawa baterai gitu. Itu kan buku The Secret kan kalau ngomongin statistik ternyata banyak yang nggak kejadian juga gitu, karena ya balik lah ya. Tapi yang menarik tadi betul sekali sih, jadi ingat satu terminologi dari Tao Te Ching yang disebut Wu Wei. Ya. Non doing anything gitu, not forcing anything gitu, justru ya ngalir gitu ya, dalam artian bener juga ya. Kan gini ya, ayo perbesar keinginan, tapi kalau menyadari lagi lebih dalam tentang apa yang tadi Mas Sony sampaikan, benar itu kata-katanya jelek banget bahwa justru malah keinginan yang akan membuat ada terjadi gitu, menghambat. Benar sih. Oke. Nah mungkin keinginan awan itu maksudnya. Keinginan awan. Analoginya. Nah, mungkin kalau pengen dikaitin gini Mas Sony, tapi di Quran ada yang namanya keinginan yang dirahmati Tuhan gitu misalnya. 12:53 kan, bahwa konteks nafs ya kalau pakai bahasanya Ibnu Arabi itu kan ada di nafs yang amarah dan mutmainah gitu. Nah, pertanyaannya Mas Sony, gimana sih sebenarnya supaya keinginan itu justru malah berkesinambungan dengan konteks yang namanya kebahagiaan? Gimana sih? Ya itu tadi kan, kalau keinginan itu kan sebenarnya hidup dunia ini, keinginan itu kan nyiptain Tuhan ya. Bukan tahu-tahu ada pemain gelap di semesta ini namanya keinginan kalau Tuhan nggak menciptakan. Berarti Tuhan punya maksud nggak dengan penciptaan keinginan itu? Punya. Kalau dunia ini nggak ada keinginan, hidup ini nggak rame, nggak seru, nggak dinamis gitu. Nggak ada apa-apa, nggak ada nih bolpen, handphone, semua ini nggak ada. Ini semua dari keinginan. Pertanyaannya adalah kenapa segala sesuatu yang ciptain Tuhan untuk membuat pengalaman Tuhan terjadi lewat keinginan-keinginan ini menimbulkan neraka, menimbulkan penderitaan gitu. Menimbulkan peperangan, menimbulkan pertikaian, menimbulkan menjadikan kamu nggak bahagia gitu. Itu kan pertanyaannya. Itu yang kita bahas sebetulnya. Salah pakai nih gitu. Salah arah nih. Ini diciptain buat mengalami pengalaman Tuhan yang tadi bahagia, malah dijadiin tujuan untuk mencapai kebahagiaan gitu. Padahal nih has nothing to do with bahagia gitu. Yang harusnya jembatan dijadikan tujuan kali ya. Itu not even jembatan, itu cuman kayak event lewat aja. Awan lah, analogi not awan even itu jembatan. Jadi kita bahagia tuh nggak usah pakai jembatan ini gitu. Itu cuma lewat aja ya, lewat aja gitu. Nggak usah mempengaruhi kebahagiaan kamu dan jangan dijadiin tujuan untuk mencapai kebahagiaan sehingga kamu mencari kebahagiaan di luar dengan memuaskan keinginan gitu. Mau keinginan nggak tercapai ya udah, mau tercapai ya udah, tetap bahagia, nggak bisa bikin kita jadi lebih bahagia atau nggak lebih bahagia gitu. Oke. Tetap aja bahagia gitu. Benar. Kalau bahasa Sufi jadi begini, ada bukunya William Chittick, tapi itu dari Sufi, judulnya Self Disclosure. Diri itu menampil, itu asma-asma itu. Jadi bukan lagi kayak dari bawah ke atas. Jadi tujuan Tuhan dari penjara, tujuan Tuhan menciptakan ini kan ada maksud. Makanya ciptanya dikasih keinginan gitu. Tapi si hamba yang terpisah ini salah menggunakan keinginan itu. Dia mencari kebahagiaan dengan keinginan itu. Tapi juga Tuhan maunya biar dinamis juga begitu kan, biar lupa dulu baru lu dapat. Nah itu yang saya bilang, ketika saya dulu kuliah misalnya, wah ini jadi dia keinginan Pak. Tapi misalnya katakanlah sekarang ada keinginan untuk sekolah, jadi beda Kang Abu. Bukan lagi Tuhan supaya lulus, bukan itu. Betul. Ini satu momentum untuk mengekspresikan. Nah itu penting. Betul. Termasuk misalnya nanti bikin perusahaan, orang misalnya menjalin relationship, yang jomblo pengen menikah misalnya, atau menginginkan barang, menginginkan mobil, menginginkan rumah, menginginkan kalau yang lebih gede lagi seorang pemimpin wali kota buat sesuatu, itu bukan lagi buat pokoknya buat dapat biar terpilih, biar hancur orang, nggak gitu. Nah ini yang sebetulnya yang mau disampaikan kan Mas Sony kan. Betul. Jadi kebahagiaan nggak perlu dicari, karena kebahagiaan sudah di situ. Ekspresikanlah kebahagiaan itu lewat keinginan itu. Sehingga kamu nggak lagi nyari-nyari bahagia, nggak. Sehingga ciri yang sudah seperti itu, maka menjalaninya dengan Rahman Rahim, kasih sayang, cerdas gitu loh, nggak mencederai orang jadinya kan.
Itu yang kalau di ya Nabi Muhammad tadi bilang, tidaklah aku ciptakan kau Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta. Kalau Siddhartha Gautama dia jadi Bodhidharma kan, hadir menyampaikan welas asih, pengertian dan welas asih. Ini penting banget loh ini. Ya. Dan gini ya, menariknya gini, termasuk keinginan untuk tercerahkan gitu. Nah, ya. Keinginan untuk pulang kembali kepada Tuhan gitu. Keinginan untuk lebih dekat kepada Tuhan gitu. Keinginan untuk menjadi orang lebih baik gitu. Keinginan itu kan judulnya bisa bagus, bisa jelek, bisa netral, bisa apa. Tetap aja keinginan gitu kan. Tuh. Nah, kayak kita bahas dikit. Keinginan untuk tercerahkan. Biasanya kalau orang punya keinginan, dia akan berusaha melakukan untuk mati-matian mencapai itu gitu. Padahal nanti kalau kita buka misalnya meditasi, saya udah upload beberapa meditasi juga ya. Untuk tercerahkan itu nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Jadi orang kalau punya tujuan event spiritual kepada Tuhan dengan keinginannya, maka dia pasti melakukan. Arahnya salah. Harusnya menyaksikan kan. Tadi kan kalau orang punya keinginan namanya mau, kalau nggak punya keinginan namanya nggak mau. Dua-duanya keinginan harus ada di tengah, yaitu bersedia, yaitu titik tengah, titik wusto. Yaitu hidup yang bisa ma'rifat kepada keinginan dan selalu memasrahkan, termasuk kalau ada keinginan untuk pulang atau ke Tuhan gitu. Ada keinginan untuk pulang, pasrahin aja. Ke Tuhan kan emang udah harusnya begitu gitu. Nah, lalu semua terjadi kun fayakun gitu. Hendaknya lah yang terjadi. Itu hendaknya. Baru kejadian semua. Kalau udah bisa paham ini. Oke. Tapi tipis kalau kita nerima bahwa kayak gitu kayak nggak usah keinginan aja deh. Ya bisa gitu lah. Itu maksudnya. Nggak mau, nggak punya keinginan. Itu keinginan juga nggak? Iya sih. Jadi apatis juga kan jadi bahaya gitu. Nggak mau tuh sebuah kemauan loh. Betul. Saya nggak mau. Itu ingin. Justru mau yang nggak mau. Gitu. Saya nggak milih. Itu ingin. Ya. Kalau yang nggak mau kejadian jadi masalah nggak? Jadi penderitaan nggak? Makanya tidak mau tuh sebuah sikap yang salah loh. Kan masalah itu adalah yang tidak dimaui terjadi atau yang dimaui tidak terjadi kan? Gitu dia nggak mau, yang nggak dimauin kejadian ya masalah juga. Oke. Keinginan ini harus benar-benar kayak awan gitu, masuk lewat pasrahin, lepasin, masuk lewat lepasin lagi, pasrahin lagi gitu. Oke. Gitu sih. Quick tips memilih mana yang lewat harus dilakukan gimana? Ya, keinginan tuh energi yang akan come and go setiap saat. Kita nggak bisa membuat itu tidak datang. Yang pilihan kita adalah membuat itu tetap ada di situ atau pergi. Namanya come and go ya, come harus go, come go gitu. Jadi begitu come, go, lepaskan, pasrahkan, come, pasrahkan, come, pasrahkan. Jadi kita melakukan segala sesuatu tidak dipengaruhi oleh keinginan, tapi selalu di dalam kebahagiaan dan aliran gitu. Oke. Bang Nabe? Kalau saya melihatnya gini, Kang Abu, Mas. Tadi kan sudah dikatakan, kita tidak curiga sama keinginan, tapi kita kenali sifatnya. Kita juga sudah menyadari kebahagiaan, keberadaan itu. Jadi mau yang manapun, itu untuk mengalami, experience. Itu ada satu film Korea itu yang lagi nonton juga itu, Heavenly Ever After. Itu cerita tentang reinkarnasi, Mas. Orang mati begini bakal begini diulang lagi. Terakhir itu ada satu quote yang bagus. Sekarang kamu ngerti kan, mau kamu sebut sedih, duka, sebagai terpuruk atau senang atau di keluarga manapun, kamu tetap mengalami Tuhan. Jadi pengalaman itu selalu kamu syukuri apapun. Dan saya kira ya, ini pribadi, Jalaluddin Rumi itu melihat hidup sudah begitu. Jadi kan dari sudut pandang langit, gimana nih awan ini nih? Ya experiencing. Tadi saya masih malu-malu ngomongnya. Dalam setiap keinginan ada kurikulum. Ya kan, itu kan. Makanya kan selalu ada kehidupan ini dinamis. Dan pada level tertentu setelah, kalau langit itu kan fana namanya. Fana. Bakoknya mana? Udah semuanya dirangkul udah. Jadi karena dia sudah kokoh sebagai kebahagiaan. Yang Mas Sony suka bilang itu, hidup ini apa jadinya? Experiencing. Apa saja. Oke. Dan kalau mereka yang masih di dualitas, memilih senang dan tidak, senang dan derita kan,
ya belum lihat kesatuannya gitu. Gitu Kang Abu. Jadi gimana nih setelah menyikapi keinginan itu apa? Ya experience. Keinginan itu membuat sesuatu tidak terjadi. Saya tambah lagi. Keinginan membuat sesuatu yang ini tidak terjadi, tapi terjadi yang ini, dan ini enjoy juga gitu loh. Saya tanya lagi. Jadi nggak penting lagi, wah nggak tercapai, enggak. Ini nggak tercapai karena ini dalam pikiran lu, tapi ini kan terjadi sesuatu lagi yang experiencing lagi. Experience itu kan nama-nama. Oke, mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan lumayan ada gambaran tentang keinginan gitu ya, bahwa menarik sekali keinginan itu juga salah satu modalitas kita sebagai manusia untuk memilih dan untuk berkreasi. Dan ya betul tadi bahwa semua apa yang terjadi itu awal mulanya ada keinginan. Tergantung kita mau memilih yang mana, tapi jangan lupa terhadap konsekuensinya. Tapi rumus kita adalah seenaknya, secukupnya, sebutuhnya, seperlunya, dan semestinya. Terima kasih.